Oke, meeting sudah di-record dan kali ini ada kedatangan tamu spesial yaitu Matthew Christopher Santoso. Gokil. Wah, mantap banget ini. Akhirnya ini nama podcast apa, Pak? Cogan Stock kan, Pak? Iya, Cogan Stock. Gokil. Udah lama nih saya udah nggak... Akhirnya bisa. Iya. Udah lama nggak ngembangin lagi karena kan kemarin sibuk-sibuknya kelas 6, 9, 12 tuh ujian tuh. Dan sekarang baru ngembangin lagi kayak gitu. Gimana, Matt, kabar? Wah, mantap. Kenapa, Pak? Gimana kabar? Kabarnya itu sekarang udah akhirnya keluar dari Mentari. Berapa bulan lagi ini nanti mau masuk. Iya. Keluar sekolah, sebentar lagi mau masuk sekolah lagi. Rasanya gimana keluar dari sekolah? Maksudnya selama ujian kemarin kelas 12 gitu kan? Terus gimana rasanya udah bebas dari itu semua? Ya pasti rasanya kayak beban itu udah dikit-dikit udah keluar gitu, udah nggak ada rasa pressure-nya lagi gitu. Kan sekolah itu it can be very pressuring kan. Jadi karena emang aku udah nggak sekolah lagi, udah nggak ada ujian, udah nggak ada tugas-tugas dari different subjects, jadi sekarang rasanya lebih free. Oke. Gitu. Ngisi waktu luang free-nya ini ngapain nih kira-kira? Persiapan buat apakah? Atau punya bisnis apakah? Atau ngembangin youth trainership kah? Seperti itu? Jadi itu yang aku itu kan tipenya itu aku suka kerja bisnis kan. Dan aku itu karena masih muda, masih umur 7 tahun, aku nggak cuma coba satu bisnis, tapi aku coba ya different businesses, many businesses. Karena aku mau lihat bisnis apa yang menurut aku itu paling profitable, juga bisnis yang paling suka yang kayak gimana aja. Nah, aku mau pilih, karena aku masih muda ya, nggak apa-apa aku ambil sedikit resiko, ya kan? Karena aku masih tinggal sama orang tua masih bayarin biaya hidup, ya, jadi kalau ada resiko-resiko bisnis ya nggak apa-apa, aku cobain aja semuanya. Jadi untuk sekarang ya waktu-waktu aku pakai untuk ya kerjaan bisnis sama coba networking lah sama orang-orang. Oke. Dan kenapa kamu tertarik dengan bisnis, Matt? Ya karena itu menurut aku ya satu hari pasti ada, semua orang harus bisa menghasilkan income sendiri. Itu udah pasti. Ya, pasti orang itu harus menghasilkan income. Kenapa? Karena kita ada biaya hidup. Ya kan, kita harus makan, harus bayar listrik, cicilan, sekolah. Ya kan, dan aku itu tipenya kayak gini. Aku itu alasan kenapa aku mau kerjain bisnis itu karena aku mau bisa menghasilkan income. Income untuk apa? Untuk bisa membantu, I would see my parents lah. Because I feel like orang tua itu beban hidup itu cukup besar karena harus ya kerja keras, harus stres untuk bisa ya membantu anak-anak mereka. Ya kan? So for my parents, like I feel bad that they have to spend so much money for my education, for my food, and all my living expenses. Jadi aku mau goalnya untuk menghasilkan income itu untuk bisa retire my parents, mereka pensiun. Oke. Gitu. Matt, tapi gini, ada pertanyaan saya yang mungkin masih mengganjal menurut saya. Kenapa kamu pengen ikutan gitu? Orang tuamu kan masih kaya, kan begitu? Gimana ya? Mindsetnya gimana itu? Kan, karena kayak setiap orang tuh udah pasti ada income sendiri, pasti bisa kerja. Tapi ya kayak kita harus pikir, kayak orang tua pas kerja itu mereka emang bener-bener enjoy pekerjaan mereka, atau mereka cuma kerja untuk bayarin biaya hidup kita. Karena kalau mereka cuma untuk bayarin biaya hidup, pasti mereka stres, pasti pusing. Ya kan? Dan kalau orang tua pusing, kalau orang tua stres, pasti itu juga bisa mengefek kesehatan mereka. Dan aku nggak mau sampai, maksudnya orang tua aku itu namanya umurnya mereka nggak hidup sepanjang yang mereka bisa karena mereka stres kerja gitu. Ya kan, kalau stres pasti mengefek kesehatan kan. That's why I want my parents to be able to live as long as they can, and the way I do that is untuk bantuin live
some of the pressure, some of the burdens that they have, which is paying for living expenses gitu. Oke. Wow, ini menarik karena kalau saya dalam posisimu saya nggak akan kerja, Matt. Buat apa gitu? Kenapa? Iya nggak? Salah nggak sih kalau kita punya mindset seperti itu bahwa orang tua saya masih kaya kok gitu. Menurut kamu gimana sebagai dalam posisi ini? Kayak I feel that I can give my parents a better life that they have now, like a way better life than they have now. And I feel like karena orang tua aku itu dari umur when I was born dari sampai sekarang umur 17 tahun, mereka itu yang support aku, mereka yang benar-benar like they're the ones who are raising me. So I feel like they deserve everything. Ya kan? And jadi nggak bisa aku cuman ya kayak males-malesan, chilling. Karena aku rasanya itu ya if I waste too much time, if I waste years and years of my life, abis selesai SMA baru masuk kuliah, baru cari pekerjaan, baru coba bisnis, I feel like it would be too late. What if my parents udah nggak hidup, they're not alive anymore? Ya kan, in a few years, what if they're not alive anymore? Ya kan, kalau mereka udah nggak di situ lagi, ya I can't give them a better life because they're not there. Ya kan, makanya aku mau coba kerja sekarang because namanya the biggest fear that I have itu regret. Dan aku nggak mau sampai regret kalau maksudnya yang my parents itu I didn't give them a better life, I didn't give them everything, because that's what I want to do. Ya kan, kalau aku nggak kasih mereka semuanya, pasti aku regret satu hari gitu. Oke, ini menarik sih. Pemahamanmu tuh jarang banget ada orang yang seperti itu gitu loh. Dan kenapa ya? Saya ngelihatnya kamu tuh punya effort daya juang yang besar tahu ketika jadi ketika jadi pelajar pun, ketika jadi student pun effort kamu luar biasa, gila. Kenapa kamu punya motivasi itu buat apa, Matt? Buat kamu sendiri, buat kaya kah? Atau hanya membantu orang tua kah? Atau apa motivasinya? Harus kerja keras seperti itu? Ya maksudnya pertama itu ya untuk orang tua pasti. Karena that's my motivation itu ya the fear of regretting. Karena kayaknya menurut aku itu the reason why I feel like if everyone understands this, regret would be their biggest fear juga. Karena ketika seorang udah mulai regret, mereka udah nggak bisa ambil balik. Mereka regret udah nggak ada waktu, regret mereka nggak ambil keputusan back then. So there's a lot of reasons why people regret, but when they regret, they can't do anything about it anymore. It's past. They can't make a decision about it anymore. Makanya regret aku itu ya jangan sampai maksudnya satu hari my parents udah nggak alive and I'm not there to give them a better life, to give them everything. Ya kan, itu satu. Dan kedua itu, hidup kita itu terlalu pendek. Ya kan, average life expectancy di Indonesia itu sekitar 72 tahun. Ya kan, so we have 72 years of living. And juga pun aku sekarang masih umur 17 tahun. Aku rasanya itu kalau if I waste too much time, it's like we don't get our years back. Kalau udah umur 17 ya udah 17 kali doang. Umur 18 kali doang, 19 kali doang, 20 kali doang. Ya kan, so when time goes and passes, ya udah, kita nggak bisa balik lagi, kita nggak bisa ambil waktu balik. Makanya, a lot of people see that time is our biggest asset, because it's true. Kalau waktu udah habis, ya udah habis. Ya kan, so that's why aku umur 17 tahun, I wanna do as much as I can while I still have time. A lot of people take it for granted, but I take it as a head start. Karena aku masih muda, aku mau coba kerja sebanyak mungkin, gitu. Oke, ini menarik. Orang tuamu kasih support nggak kamu ikutan bisnis, atau kamu punya bisnis kah sekarang, atau gimana? Orang tuamu support nggak? Orang tuaku itu, thankfully mereka supportive banget. Thankfully supportive banget. Both my dad, both my mom, dad and mom, sama my sisters juga semuanya supportive banget. Tapi in my mindset, in my mentality itu ya, it doesn't matter mereka support atau nggak support. Karena when we're talking about menghasilkan uang, menghasilkan income, we have to do it whether or not we like it or not. Jadi itu udah bukan keputusan, kita harus kerjain. Ya, whatever it is, whatever business we're doing, whatever job we're doing, kita harus menghasilkan income-nya dulu. Ya kan, so it doesn't matter yang support kita siapa atau enggak. Ya kan, if my parents don't support me, I would still do it. Aku harus kerjain. Gitu. Oke. Matt, tapi ada yang menarik. Saya pinjam salah satu pendapat temanmu, Adelia. Dia bilang bahwa
uang itu bukan segalanya, Matt. Gimana nih? Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Iya ya. Ya kan? Iya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bener, Bapak mau kuliah, butuh uang. Mau makan, butuh uang. Mau baju, butuh uang. Mau main Mobile Legend, butuh HP. Kalau mau punya HP, butuh uang. Bener. Ya kan? Segalanya butuh uang, Pak. Iya, bener. Tapi uang bukan segalanya, bener. Tapi segalanya butuh uang. Bener. Jadi hal yang menarik itu kalau misalnya diperdebatkan. Tapi gini, Matt, maksudnya kamu dalam usia yang seperti ini punya mindset seperti itu, apakah kamu tidak malu untuk memperkenalkan sebuah bisnis ke teman-temanmu misalnya? Sementara teman-temanmu masih yang hangout apa segala macam, tapi kamu sudah berpikir maju ke depan seperti itu. Setiap kali aku coba approach orang-orang seumuran aku untuk kerja bisnis atau apa aja yang aku maksudnya ya everything related to business lah. Kalau aku coba approach them about it and talk to them about it, aku nggak ada ekspektasi mereka ngerti. Like I don't have any expectations that they'll understand what I'm talking about. Karena emang most 17-18-year-old itu emang when we're talking about the average path ya, average path orang itu ya masuk kuliah, masuk SMA dulu, habis SMA baru kuliah pekerjaan. Ya kan SMA kuliah baru pekerjaan. So with these 3 steps, mereka masih di langkah pertama ini yang SMA. Baru habis SMA mereka masih pikirin kuliah, habis kuliah baru pikirin pekerjaan, cara menghasilkan income. So aku nggak ada ekspektasi mereka ngerti tentang langkah ketiga ini. Ya kan, so when I talk about money, when I talk about the importance of being able to generate income, ya aku nggak ada ekspektasi sama sekali, because emang rata-rata itu bukan, it's not their time yet. Tapi makanya setiap kali aku ngomong sama orang, juga pun kalau kita ngomongin rata-rata orang belum ngerti, aku bilang ke mereka harus ngerti. Kenapa? Because di mana-mana goods and services are being more expensive. Mereka lebih mahal karena inflasi. Ya, jadi barang-barang yang kita tahu dari mungkin tahun 19-an sampai tahun 2000-an pasti jauh berbeda. Betul. Harga itu sekarang jauh lebih mahal dibandingin back then. Dan makanya hal-hal yang dikerjakan orang tua kita untuk bisa menghasilkan income, we can't do the same thing. We have to be able to do more. Ya kan, kalau kita nggak kerja lebih keras lagi, kita nggak kerja lebih pintar lagi, dan kita ambil nih misalnya menghasilkan income yang sama persis nih dengan orang tua kita, we'll definitely get way less. Karena barang di all around us are getting more expensive, ya kan? Oke, ini menarik. Matt, kamu beberapa kali sempat nge-tag youthpreneurship. Itu sebenarnya apa, Matt? Kalau boleh diceritakan sedikit, apa itu youthpreneurship? Itu komunitas kah atau apa seperti itu? Youthpreneurship itu basically what I would say it is that it's a youth-led business club, ya, di mana kita bisa develop skill-skill kita. Karena kalau kita ngomongin bisnis atau kita ngomongin tentang apa aja yang involving uang atau bikin uang, bentar, suara aku masih kedengaran nggak, Pak? Masih. Nah, jadi so when we're talking about anything that involves making money or involves money itself, dan yang penting itu bukan uangnya sendiri. Yang penting itu bisa develop skill-nya. Ya kan? Karena ada quote, kita bisa kasih orang satu ikan, dan orang itu cuma bisa makan untuk 1 hari. Tapi kalau kita ajarin orang cara menangkap ikan, orang itu bisa makan seumur hidup mereka. Same thing with this. Kalau Pak Rapco kasih tahu aku sekarang, lebih mending Pak Rapco kasih aku 100 juta atau Pak Rapco kasih aku skill untuk bisa menjual barang, menjual produk, lebih mending aku belajar skill-nya. Lebih mending aku belajar skill-nya. Karena kalau aku ada uang, tapi aku nggak tahu nih cara bisa replicate the process of generating more, then there's no point. Yang penting itu bisa mengerjakan aktivitas yang bisa menghasilkan income. Itu yang penting. Oke, ini menarik sih, Matt, youthpreneurship ini. Sebenarnya apa aja yang udah dilakukan sama youthpreneurship dalam komunitas itu? Apakah cuma berbagi doang atau punya pelatihannya juga kah?
Basically, kita dengan youthpreneurship itu kita coba we try to release as much value as we can to the audience, because kita itu hal-hal yang kita kerjain, aktivitas yang kita kerjain itu misalnya dari live stream, dari webinars, namanya dari partnerships with other organizations. Tapi intinya everything we do itu is to be able to give more value to our club members, to our audience, karena yang penting itu ya untuk bisa belajar tentang bisnis, belajar cara develop skill, dan bisa juga untuk mencari dan mendapatkan teman-teman baru, because networking is very important. Oke. Dalam dunia sekarang susah nggak sih cari uang, Matt, menurut kamu? Pasti susah. Pasti susah. Kenapa? Itu udah bukan pertanyaan, Pak. Pasti susah. Kenapa? Because gini, to be able to make money itu kita pertama harus mempunyai sebuah fondasi. Yeah. You need to have a foundation. Foundationnya itu kayak gimana? Contoh kalau kita ngerjain bisnis F&B ya, kita ngomongin bikin gado-gado, ya bisnis makanan gado-gado, restoran gado-gado ya, pasti susah mulainya. Kenapa? Kita harus belajar nih cara bikin gado-gadonya, ya kan? Kita harus belajar cara bisa employees, pegawai. Ada hal-hal yang pertama kita harus belajarin. Kalau kita nggak belajar cara kerjain bisnisnya, pasti kita nggak mungkin bisa kerja. Kerjain bisnisnya sendiri kita nggak mungkin bisa. Kita harus belajar dulu. Makanya proses pembelajaran, proses how to start is very important. And itu kebanyakan orang mereka lihat itu ya susahnya di situ. Starting is the difficult part. Karena kalau udah bisa mulai, kerjanya pasti udah lebih gampang. Oke. Matt, kalau mulai bisnis, seberapa penting modal dalam arti uang nih untuk membuka suatu bisnis? Kan tadi kamu bilang memulai itu agak sulit, tapi seberapa penting peranan uang di sini dalam modal membuat suatu bisnis? Katakanlah F&B seperti itu, food and beverage gitu kan. Penting nggak sih punya banyak modal seperti itu? Bisnis apa kira-kira yang nggak perlu banyak modal banyak? Modal itu penting karena ya kebanyakan bisnis yang kita tahu sekarang itu it needs funding. Ya kan, we can definitely do business without money, udah pasti bisa. Kita bisa kerjain bisnis tanpa uang, pasti bisa. Tapi ya, we can only get so far. We can only get so far without having money. Ya kan, mungkin kalau tanpa uang kita cuma bisa sampai segini, tapi dengan funding, dengan uang yang banyak, ratusan juta untuk support bisnis kita, pasti kita bisa jauh lebih, we can progress way more. Ya kan, tapi juga ada bisnis-bisnis yang nggak butuh modal sama sekali. Misalnya jadi apa aja tuh? Bisnis modalnya. Misalnya apa aja? Yang nggak butuh, nggak butuh funding. Kira-kira apa nih? Rahasia. Oke, ini menarik, Matt. Karena sebagian orang atau sebagian besar orang takut untuk mulai bisnis karena mereka belum punya modal seperti itu. Padahal sebetulnya modal berbisnis bukan hanya uang, tapi juga skill, kemampuan berbicara, dan yang lain sebagainya juga bagian dari bisnis seperti itu. Dan orang masih agak-agak bias untuk membedakan itu gitu loh. Kamu sendiri melihatnya begitu juga kah ketika orang bermulai bisnis dan orang takut untuk mengeluarkan uang seperti itu? Honestly, ya emang aku kayak I agree that most people itu emang takut untuk mengerjakan hal-hal yang that involves taking risk, because when we take risk, it means that we're going out of our comfort zone. And when we're going out of our comfort zone, ya pasti kita nggak mungkin nyaman. We won't be comfortable with it. Ya kan, makanya kebanyakan orang lebih mending nggak kerjain bisnis, lebih mending nggak keluarin uang untuk support bisnis. Betul. Mereka karena being uncomfortable. They don't like. Kalau kita bisa keluar dari comfort zone kita, baru itu di mana kita bisa menumbuh sebagai orang, sebagai individu. Nah, menurut aku itu yang penting. Going out of our comfort zone. Oke, ini menarik. Matt, kalau kamu disuruh milih, kamu kerja sama orang di suatu perusahaan atau kamu buka bisnis sendiri, Matt? Tergantung sih situasinya sih. Karena kalau aku bekerja sama dengan orang lain di bisnis, ya tergantung, maksudnya ya, is the person gonna be helpful? Am I gonna be the only one doing the work? Orangnya bisa kasih aku value gak? Maksudnya kayak it depends. There's a lot of details
that needs more clarifying to do karena it's a bit vague. Situasinya itu belum jelas. Dia tuh nggak bisa bilang. Oke, ini menarik ngebahas soal bisnis seperti itu. Tapi sebelum kita ini lebih dalam lagi, Matt, saya tuh penasaran, pacar kamu nge-support nggak kamu bisnis kayak gini? Pasti pacar aku support. Tapi aku juga ngerti kalau pasti support. Tapi aku juga ngerti kalau pasti ada hal-hal yang she doesn't see exactly the same as I do. Karena pasti perspektif orang berbeda. Tapi secara general pasti dia support gitu. Tapi kan dia sendiri itu namanya career path yang dia ambil itu kan berbeda banget dengan career path yang aku ambil. Dia itu ambilnya biochemistry. Nah, biochemistry sama bisnis itu beda. Ya kan, it's two different fields. Makanya ya in that sense ya perspektif dia pasti berbeda dengan aku punya. Tapi overall she's very supportive kok. Oke, ini menarik karena takutnya kan kamu asik di bisnis gitu dan kamu nggak perhatian sama pacarmu kan repot, bahaya ntar. Kayak gitu. Mantap, coba. Aduh. Ini menarik, Matt. Setelah nanti kamu lulus dari SMA lalu kuliah mau ngambil jurusan bisnis juga kan? Abis kuliah ya pasti aku kerjain bisnis, udah pasti. Abis dari Mentari. Kuliah S1-mu apa? Bisnis. Wow. Rencana mau ngambil di mana? Aku itu ambilnya di London. Wow. 4 tahun ya kuliah S1 ya? 3 tahun, Pak. 3 tahun? Iya. Wow, keren, gokil. Kenapa ngambil jurusan bisnis juga? Kan bisnis ini kan nggak perlu ngambil jurusan kuliahnya. Penting juga materi bisnis gitu loh. Kan bisnis nggak perlu kuliah bisnis, Matt. Penting nggak sih? Iya, maksudnya ya, I don't know, I feel like alasan kenapa aku juga maksudnya mau belajar bisnis di kuliah itu because there's definitely gonna be things that I don't know. Karena aku juga masih umur 17 tahun, aku baru mulai kerjaan bisnis mungkin 1-2 tahun, there's a lot of things I don't know. There's a lot of things aku masih bisa belajar. Ya kan, so when I go to university, ya aku mau coba bisa belajar more about business pertamanya. Kedua, ya, bisa network sama orang-orang di lingkungan aku because everyone in that university loves business. Ya kan, karena sekolah yang aku pergi itu sekolah bisnis. Jadi semua orang di situ suka bisnis, makanya aku mau bisa network sama semua orang di situ. Oke. Gitu. Ini menarik. Network penting nggak sih menurut kamu, Matt? Dalam membangun sebuah bisnis seperti itu, relasi atau network itu yang kamu tadi bilang. Seberapa penting menurut Matthew? Kalau memang itu penting, network. Penting banget. I feel like most people belum benar-benar ngerti kepentingannya networking. Karena when you, misalnya nih, Parapjo itu, you're already putting yourself out there and you have people supporting you, okay? Before you realize, all your doors itu tiba-tiba kebuka-buka sendiri. Ya kan? Contoh aja deh, contoh Parapjo itu punya 100.000 teman. Bilang aja 100.000 teman. Ya, Parapjo buka bisnis durian. Oke. Durian Parapjo jual contoh nih, nggak usah mahal-mahal, bilang aja 10.000 deh. 10.000 per durian nih, per produk. Ya, Parapjo punya 100.000 teman yang supportive banget. Bayangin, 100.000 orang beli produk Parapjo yang murah nih, 10.000. Bayangin, 10.000 kali 100.000 orang. Itu aja udah berapa? 1M. Oke. Udah 1M. Udah 1M. Itu cuman konsep yang paling simple aja, paling simple. Oke. Ini gitu. menarik. Tapi kan gini, Matt, maksudnya. Nggak perlulah temenan sama Matthew orangnya terlalu serius gitu kan. Gimana? Kan sering begitu kan. Akhirnya kan dia nggak mau temenan sama kamu dan
suatu saat 5-6 tahun ke depan dia minta tolong sama kamu kan juga kamu nggak bakal bantu dia, iya nggak sih? Ya, nggak tahu deh Pak, aku nggak ada, I have no comment, nggak ada komentar. Banyak orang yang kayak gitu, Matt. Maksud saya kayak gini, kita nggak pernah deket nih, terus tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kemudian pas tahu kita agak sedikit berhasil, dia datang minjem uang lah, datang minjem inilah. Iya nggak sih? Dan itu gini Pak, ya. Kalau Pak Rapco itu mau coba ngomong sama orang, mendapatkan teman-teman baru, you really have to pick carefully. Karena itu ya orang-orang semuanya berbeda. Ada yang membantu Pak Rapco, ada teman-teman yang jahat. Ya kan, makanya Pak Rapco kalau teman itu benar-benar you have to pick wisely, right? And makanya ya a lot of people kalau Pak Rapco nih kerjain hal-hal yang kelihatannya itu wow banget, kelihatannya itu kayak bisa menghasilkan terlalu banyak nih, and it looks unrealistic, it looks like it's not real. Kebanyakan orang pasti bilang ke Pak Rapco, wow Pak Rapco lu gila ya, pasti lu nggak mungkin bisa, bisnis lu pasti gagal, nggak mungkin bisa sukses. Kenapa? Because what you're doing in terms of reality-nya ya, realitas Pak Rapco kerjaan bisnis ini yang bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar, itu beda banget dengan realita mereka. Iya. Beda banget. Makanya kalau Pak Rapco nih kerjain bisnis, and mereka ketawain Pak Rapco, bilang ke Pak Rapco nggak mungkin bisa. Ya, it's very understandable. Karena realita mereka sama realita aku itu beda. Betul. Ya kan, so there's definitely gonna be people who's gonna be opposing you. Nggak semua orang pasti seperti Pak Rapco. Ya kan, makanya ya ketika nih mereka udah ketawain Pak Rapco, tiba-tiba dalam berapa tahun Pak Rapco bisa sukses. Ya udah, Pak Rapco yang ketawain mereka. Canda. Gokil. Ya seperti itu gitu loh. Makanya kan kalau kamu ngelihat snapgram saya beberapa kali ada orang yang minjem uang, maksudnya kenal aja enggak gitu loh. Kok minjem uang gitu. Gimana? Sorry. Keputus. Kalau maksudnya tiba-tiba minjem uang, tiba-tiba so deket gitu kan, apaan sih gitu. Kita juga ngelihatnya ini siapa sih gitu. Kalau belum sukses gak dipandang, Pak. Kalau belum sukses gak dipandang, tapi kalau udah sukses, udah jadi selebgram, nah baru tuh semuanya datang. Ya kan, Pak? Semuanya kayak gitu, Pak. Enggak gitu. Maksudnya, aduh, masa gitu sih? Kan itu pentingnya menjaga sebuah relasi kan akhirnya. Someday kita pinjam uang sama dia kan kita jadi nggak segan gitu loh. Kan hal-hal seperti itu gitu. Ini benar. Banyak Pak Rapco. If you have, kalau Pak Rapco itu cari teman, Pak Rapco harus lihat mereka itu cuma baik di depannya atau benar-benar orangnya baik. Because kalau mereka cuma baik di depannya, tiba-tiba nih mereka ketemu oportunitas bagus, mereka pasti they're gonna leave you. Yeah. They're gonna abandon you. They're gonna stab you in the back. Hanya Pak Rapco kalau pilih teman itu benar-benar you have to pick friends very wisely. Aku itu tipenya Pak. Aku suka bantuin teman-teman aku. Tapi aku nggak suka bantuin semua orang. Aku cuma bantuin teman-teman yang dekat sama aku. Betul. Ya kan. Nah, kalau orang-orang itu udah gimana ya? If they're not good to me, then I'm not gonna be good to them. It's as simple as that. Aku tipenya aku suka bantuin orang, but if you're gonna treat me like shit, then I'm not gonna be supporting you as well, you know? Yeah. It's as simple as that. Iya. Betul. Ya kan? Ngerti. Wow, gitu. ini menarik. Tapi kan nggak gitu, Matt. Maksudnya kita kan harus saling mengasihi, Matt. Kita kan harus saling mengasihi. Emang bener. Harus saling mengasihi. Tapi Pak Rapco harus lihat dulu. Pertama ya, Pak Rapco baikin aja, nggak apa-apa, santai. Semua berteman-teman aja. Tapi kalau Pak Rapco ini mulai nih lihatnya orangnya itu ternyata nggak baik, ternyata orangnya itu jahat. Ya udah, apain membantu orang, apain support orangnya, nggak usah tinggalin aja. Teman banyak di luar Pak, nggak usah butuh 1 orang itu atau 2 atau 3 orang.
there's a lot of people out there that you can be friends with. Gak usah rely on, a few people. Iya. Who's gonna treat you like shit. Iya. Gitu. Setuju. Matt, kita udah ngobrol hampir 30 menit, 35 menit, Matt. Seberapa yakin sih maksudnya kita negara ini punya bisnis ataupun ekonomi yang membaik seperti itu. Ini kan ekonomi kita lagi pada buruk nih. Harapan kamu apa sih sebagai anak bangsa yang kemudian tertarik dalam bidang ekonomi bisnis seperti itu? Harapan kamu apa buat kita yang lagi COVID nih, ekonomi lagi berantakan seperti itu? Gini Pak, ya kalau para tuh ngomongin bisnis secara overall, ya, secara general, ya, ketika ekonomi kita itu it's going through a recession, ya, ekonomi kita lewatin resesi, ya pasti bisnis juga ke-efek, ya kan, businesses are affected by recession, ya kan, tapi bisnis yang aku kerjain sekarang itu, it's not affected by recession. Okay. Jadi ya nggak pandang recession atau enggak, ya pasti bisnisnya masih maju. Okay. Dan makanya aku pilih bisnis itu ya pintar-pintar. Kalau aku harus lihat bisnisnya itu nanti dalam different situations, like is it gonna be affected, like what's gonna happen if it's in a recession and all of these things. Jadi para harus pikir pintar-pintar kalau namanya kerjaan bisnis gitu intinya. Oke. Ini menarik. Matt, percakapan kita malam ini seru banget dan saya berharap makin banyak anak-anak Indonesia yang suka bisnis, apalagi zaman sudah semakin maju, sepertinya kita punya akses yang begitu luas untuk mencapai sebuah bisnis seperti itu. Berbeda dengan zaman orang tua kita yang mungkin pekerjaan cuma jadi buruh, cuma jadi guru, ataupun cuma jadi PNS seperti itu. Jarang ada orang yang bisa bisnis zaman dulu seperti itu. Sekarang semua bisa, bahkan jadi YouTuber pun sebenarnya bisnis, kan seperti itu. Betul. Jadi hal-hal seperti itu perlu didukung seperti itu. Oke, Matt, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng saya. Nanti saya upload besok paling, baru nanti linknya saya kasih ke kamu. Mantap. Sip. Wah.